Salam Bapak-Bapak yang terkasih, salam kasih, damai, dan sejahtera. Marilah kita memulai kegiatan katekese, penyuluhan dan pendalaman kitab suci kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas karya agungmu, maka kami dapat dipersatukan di jalur online ini dan juga di tempat ini. Semoga kami yang hadir menjadi semangat bagi seluruh kawan-kawan kami, anak-anakmu yang berada di tempat ini. Semoga kami selalu menjadi terang dan garam. Dan bagi kami yang mulai tersesat dan mulai kurang beriman, agar diingatkan dengan firman dan sabdamu. Dan dengan kekuatan doa kami dapat kembali kepadamu. Berkatilah kegiatan kami ini, berkatilah keluarga kami, dan berilah kami kesehatan, agar kami dimampukan untuk menjadi saksi-saksi firman-Mu untuk mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, dan terus mengajarkan ajaran cinta kasih, sehingga dunia ini penuh cinta kasih, dan hanya kuasa dan kehendak-Mu dan kerajaan-Mu lah yang terjadi di muka bumi ini. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, kita akan mendalami bacaan pada hari ini. Bacaan pertama dari kitab Habakuk, ya. Bab 9 ayat 6 sampai 15. Kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim bab 9 ayat 6 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama. Sekali peristiwa, berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka menobatkan Abimelek menjadi raja di dekat pohon Tarbantin, di dekat tugu peringatan yang ada di Sikem. Hal itu dikabarkan kepada Yotam. Maka pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, "Dengarkanlah aku, kalian warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kalian juga. Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi hendak mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, mari jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu, masakan aku meninggalkan manisanku dan buahku yang baik, dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, mari jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, mari jadilah raja atas kami. Jawab semak duri itu, jika kalian sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kalian, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras di gunung Libanon." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita buka Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Mari kita baca bersama-sama. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9, pergi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?
Jawab mereka, tidak ada orang yang mengupah kami. Kata orang itu, pergilah kalian juga ke kebun anggurku. Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, mereka mengira akan mendapat lebih besar, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami, yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberitakan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini, iman kita selalu diteguhkan. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam, selamat pagi, salam kasih, damai, dan sejahtera. Berjumpa kembali lagi kita dengan katekese, penyuluhan dan pendalaman kitab suci kita pada hari ini. Mengapa saya selalu melakukan 3 hal ini? Karena katekese itu kan suatu pengajaran agama. Kita dibina, dididik, tujuan yang pertama adalah kita mampu mendidik diri kita sendiri untuk memahami iman kita, iman Kristiani, iman kekristenan kita. Sehingga program-program yang dilakukan oleh pengurus gereja, pengurus umat, dan pengurus gereja Oikumene ini sangat luar biasa. Dan ini sudah belasan tahun dilaksanakan, dan hamba-hamba Tuhan atau para pelayan-pelayan Tuhan yang selalu hadir berganti-ganti untuk memberikan kesaksian iman yang nyata siapakah Yesus itu. Sehingga setiap waktu, setiap hari diberikan semacam pendalaman, pengetahuan, bahkan pengajaran-pengajaran yang mumpuni untuk bapak-bapak yang terkasih nanti ketika sudah keluar dari rumah retret ini. Bapak-bapak bisa menjadi terang dan garam yang mampu menerangi dan menggarami baik pribadi, keluarga, dan masyarakat. Sehingga apapun yang kita lakukan menjadi sesuatu yang dikuduskan oleh Allah ketika kita keluar. Dan mengapa kita melakukan yang namanya penyuluhan? Yang utama, bapak-bapak adalah agen cinta kasih, memberikan suluh, terang, memberikan pendampingan kepada pribadi, saudara, orang lain, masyarakat, dan dunia ini. Nah, mengapa kita harus mendalami kitab suci? Karena memang kitab suci itu adalah ajaran iman yang tertulis, yang diwariskan dari bangsa Israel, oleh Musa sampailah kepada para rasul. Dan yang kita imani adalah ajaran Yesus Kristus kepada para rasulnya. Sehingga jika bapak-bapak yang terkasih tidak mendalami kitab suci dan hanya mendengar kitab suci dari media sosial atau dari internet, bapak-bapak menjadi pribadi yang nanti akan tersesat dalam pengetahuan yang sempit tentang kitab suci. Nah, makanya hamba-hamba Tuhan itu memberikan perspektif, gambaran pengetahuan itu berdasarkan eklesiologi gereja masing-masing. Dan pemahaman itu diberikan sebagai bentuk konkret bagaimana bapak-bapak dibimbing, digembleng. Pengetahuan-pengetahuan ini memang terbatas karena kita adalah memiliki pengetahuan terbatas, tetapi yang akan mencukupinya adalah Tuhan Yesus sendiri. Sehingga bapak-bapak bukan hadir di tempat ini hanya sebagai rutinitas, tetapi benar-benar bapak-bapak mengupgrade diri. Mengapa rumah harus disapu setiap hari? Toh rumah itu sudah bersih.
Mengapa kita harus mengganti baju kita ya? Minimal 2 kali sehari, lalu kita cuci. Ya kan? Itu adalah rutinitas yang harus dilakukan dalam kehidupan dunia. Kehidupan rohani pun seperti itu. Setiap waktu, setiap saat itu kita digembleng oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang seturut kehendak dan rahmat-Nya. Sehingga apapun yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan ini seharusnya menjadi sukacita bagi kita. Keterbatasan kita memang sungguh membuat kita menjadi pribadi yang bisa tertutup dan bisa terbuka. Karena memang keterbukaan itu adalah sesuatu yang dapat mendatangkan hal-hal yang positif bagi kita. Mengapa? Karena keterbukaan itu akan menghasilkan, ya kan, pengetahuan-pengetahuan yang datangnya dari sumber yang tepat. Tetapi ada juga keterbukaan yang akan mengakibatkan kepatalan kalau kita tidak dekat dengan Allah, dengan firman dan sabda Tuhan. Sehingga apapun yang dilaksanakan oleh kegiatan di pengurus gereja ini hendaknya kita dukung, ya kan, dengan keterbatasan kita. Gereja sudah sangat dekat, paling jauh lah 100 meter ya. Tetapi kita bisa lihat dan saksikan banyak di antara saudara-saudara kita terkungkung dalam pengetahuan iman yang mungkin terlalu keras atau terlalu membuat kita tidak terbuka akan hal-hal yang membangun kita untuk mewujudkan ya cita-cita Allah, yaitu cinta kasih Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak-bapak yang terkasih, hari-hari ini kita dengar banyak orang selalu mengatakan mereka mengetahui firman dan sabda Tuhan itu ya dengan tepat dan akurat. Padahal kita ini hanyalah sebatas manusia. Apa yang dituliskan dalam kitab suci merupakan pengetahuan iman yang sudah ya kan menjadi tanggung jawab kita untuk melaksanakannya. Sehingga kalau ada orang yang meragukan kitab suci, ya jangan menjadi orang Kristen, kan begitu. Atau ada yang meragukan tentang tulisan-tulisan, ya kan. Ada perbantahan-perbantahan yang mengatakan bahwa tulisan itu bukan ditulis oleh penulis Injil. Dan kepercayaan-kepercayaan itu mempengaruhi pengetahuan iman kita, sehingga kita menjadi pribadi yang akhirnya tertutup. Dan pengetahuan iman yang diberikan oleh Allah itu memang diwariskan dari para rasul sampai ke kita. Dan warisan ini merupakan misteri agung yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus kepada kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, konsepsi berpikir itu marilah kita bangun untuk kita terus beriman menjadi pribadi Kristiani yang baik. Nah, ini disampaikan juga dalam suatu sindiran kepada bangsa Israel. Sindiran ini ya dituliskan dalam kitab Hakim-Hakim karena kita tahu ya setelah Yosua tidak ada lagi ya semacam perantara atau orang yang seperti Musa. Ya. Musa memberikan berkat kepada Yosua. Yosua tidak pernah ya kan menyalurkan berkat lagi kepada orang yang dipilih oleh Allah. Mengapa seperti itu? Ya. Karena mungkin Yosua tidak pernah diberikan mandat oleh Musa untuk menyalurkan berkat dan rahmat itu kepada orang di bawahnya. Nah, ini harus dipahami sebagai suatu konsepsi beriman, bahwa generasi itu bisa putus beriman kalau terjadi yang namanya kedegilan. Nah, situasi itulah yang membuat Yosua tidak memberikan berkat, karena tidak ada yang layak dan pantas. Sehingga muncullah hakim-hakim. Ya, hakim-hakim ini adalah ya bukan nabi, tetapi semacam perantara, ya saksi-saksi iman yang menyambung lidah Allah dengan inspirasi-inspirasi yang diberikan karena imannya. Nah,
Bapak-bapak yang terkasih, kita tahu Abimelek juga ditulis Abimelek atau Apimetex ya, atau Apimelex bahasa Ibrani. Kemudian kalau bahasa Tiberias itu Avimelek ya. Adalah gelar umum untuk raja-raja Filistin yang dicatat dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Abimelek yang terkenal adalah yang disebut sebagai raja di Gerar ya, wilayah orang Filistin. Jadi banyak yang memahami Filistin itu sebenarnya adalah orang-orang Eropa yang berhasil sampai ke tanah Timur Tengah dan akhirnya mendiami wilayah itu lebih dulu. Lebih dulu dalam artian mereka menguasai tanah itu karena mereka suku penjelajah. Nah, ini harus dipahami. Raja ini terlibat dalam dua peristiwa yang dicatat dalam kitab Kejadian, di mana seorang istri diakui sebagai saudara perempuan yang pertama oleh Abraham terhadap Sarah. Kita ingat dulu ya. Jadi dalam kitab Kejadian itu bagaimana Abraham mengakui Sarah itu sebagai saudara perempuannya, dan akhirnya Raja Abimelek itu ya, dirinya dan rakyatnya mendapat malapetaka, musibah. Nah, di sini digambarkan bagaimana jika seseorang yang sudah memiliki istri ya, istrinya itu tidak boleh dikacau oleh orang lain. Makanya Abimelek itu akhirnya ya kebingungan ya. Dan akhirnya kalau kita lihat lukisan bagaimana Abimelek itu menegur Abraham yang memberikan istrinya yang dianggap saudara perempuannya itu kepada Abimelek, dan Abimelek mendapat celaka. Jadi ini mengingatkan kita peristiwa bahwa sebagai anak-anak Tuhan tidak sepantas dan tidak selayaknya kita mengambil istri orang lain, walaupun itu ya, mohon maaf ya, perkawinan menggunakan tata cara adat atau tata cara orang lain. Nah, ini sebenarnya akan nyambung sinkron dengan bacaan ini. Jadi dari dahulu kala atau zaman purbakala atau kita kembali Adam dan Hawa itu ya, itu diciptakan menjadi suami istri oleh Allah. Dan hal-hal ini harus dipahami. Sebagai anak-anak Tuhan ya, tidak sepantasnya dan tidak selayaknya, dan itu akan mendatangkan malapetaka dan musibah bagi kita ya, jika kita melakukan hal kedosaan itu. Dan itu yang terjadi dengan Abimelek waktu itu. Lalu yang kedua oleh Ishak dan Ribka. Menurut Haggadah, raja itu bukan orang yang sama. Jadi Abimelek yang menurut kisah Abraham dan Sarah itu bukan orang yang sama. Melainkan Abimelek yang kedua pada zaman Ishak adalah putra dari Abimelek. Jadi putra dari Abimelek ini mengapa menggunakan nama bapaknya Abimelek? Ya biasalah, kalau nama bapaknya itu sudah terkenal ya pakai nama bapaknya kan. Nah, putra dari Abimelek yang pertama pada zaman Abraham. Jadi Abimelek yang kedua ini adalah anaknya Abimelek. Abimelek yang lebih muda itu asal ya bernama Ben-Melek, putra raja, tetapi kemudian mengganti namanya sama dengan ayahnya. Nah, pada zaman yang sama diketahui ada seorang gubernur kerajaan Mesir di kota Tirus, sekarang wilayah Libanon, yang bernama Abimilki, yang muncul dari kumpulan surat-surat Amama yang diduga merujuk kepada orang yang sama. Nah, itu diduga ya. Baik Bapak-bapak yang terkasih, nama Abimelek mempunyai 3 terjemahan yang semuanya bukan murni bahasa Ibrani dan agak berbeda ya. Yang pertama, ayahku adalah raja, dianggap merupakan gelar untuk umum untuk seorang putra mahkota. Ini didukung oleh Haggadah ketika Ben-Melek, putra Abimelek, kemudian mengganti namanya menjadi Abimelek setelah menjadi raja. Nah, jadi kalau ini, hakim-hakim ini mencatat, sekali peristiwa berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka menobatkan Abimelek menjadi raja. Nah, ini menceritakan suatu peristiwa ya, di dekat pohon Tarbatin, di dekat tugu peringatan yang ada di Sikem ya. Jadi ini sebenarnya bagaimana hakim-hakim itu menceritakan suatu peristiwa yang telah terjadi pada zaman leluhurnya Abraham dan Sarah, dan juga leluhurnya ya Ishak dan Ribka. Lalu
Nama Abimelek ya, yang lain juga diartikan ayahku adalah MLK, di mana MLK berarti Molok. Dewa sembahan orang Kanaan yang di bagian Alkitab lain dilarang untuk disembah dengan perkataan, jangan melewatkan anak-anakmu melalui api untuk Molok. Nah ini juga ya. Jika ini yang dimaksud maka nama itu dapat mengandung dua makna. MLK atau Molok itu mengacu kepada dewa orang Kanaan yaitu Molok, sehingga Abimelek menjadi ayahku adalah Molok. Sebuah rujukan kepada raja yang disembah sebagai setengah dewa. Ya. Lalu atau MLK atau Molok mengacu kepada sejenis korban untuk dewa, kemungkinan korban manusia yang dinamakan ya Mok ya, sehingga Abimelek bermakna ayahku adalah sebuah korban, rujukan kepada Abimelek sebagai orang yang sangat berbakti. Jadi bapak-bapak sekalian ya, hal itu dikabarkan kepada Yotam, maka pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya, lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, dengarkanlah aku, kalian warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kalian juga. Nah, jadi ini ada semacam suatu pengajaran yang dari Yotam untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa apa yang terjadi itu ya, bahwa bangsa Israel itu sudah tersesat atau sudah tersesak dan tersesat. Mengapa mereka tersesat? Karena mereka sudah mengangkat Allah-Allah yang seharusnya bukanlah sembahan dari leluhur mereka. Harusnya kan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tetapi yang mereka angkat adalah ya Abimelek ini atau Molok ini. Ya. Nah, jadi hal itu mereka mengikuti sesembahan orang Kanaan yang sebenarnya dibenci oleh Ishak dan Ribka. Kita ingat Esau. Esau itu mengambil perempuan Kanaan yang memiliki ya banyak sesembahan ya. Jadi Esau itu mengambil 2 istri, lalu akhirnya istrinya diceraikan, lalu dia mengambil ya anak dari Ismail untuk dijadikan istri. Dan setelah itu hubungan Ishak dan Ribka, artinya hubungan Ishak dan Ribka dan Esau itu menjadi baik karena ya kesesakan ya yang terjadi antara Ishak dan Ribka kepada kesesatan Esau itu menjadi lunas, artinya terbayarkan. Nah, sekali peristiwa pohon-pohon pergi hendak mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Jadi bapak-bapak yang terkasih, ini suatu sindiran. Jadi cerita ya, bagaimana peristiwa pohon-pohon pergi hendak mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Ini ayat ini memang sering sangat payah untuk dijelaskan atau ditafsirkan. Tetapi kita ingin pastikan bahwa mereka mengangkat seorang raja yang sebenarnya tidak boleh bagi bangsa Israel. Bangsa Israel itu rajanya ya Allah sendiri. Lalu Abimelek ini maksud atau Molok ini sebenarnya ya raja-raja yang disembah ya itu atau dewa-dewa yang disembah yang dikasih sajen di pohon-pohon itu. Nah, sekali peristiwa pohon-pohon pergi hendak mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Jadi bagaimana pohon-pohon itu mengurapinya? Lalu ada beberapa pohon yang dianggap sangat berpengaruh ya pada tradisi atau budaya orang Yahudi atau Israel. Yang pertama adalah pohon zaitun ya. Jadi kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Jadi ini sebenarnya adalah sindiran keras kepada bangsa Israel atau bangsa Yahudi, karena mereka mengangkat sesembahan yang bukanlah sesembahan yang sepantas dan selayaknya. Harusnya mereka menyembah Tuhan Allah, YHWH, Yahweh, Elohim. Tapi mereka tersesat jauh. Ya kan? Sangat jauh tersesatnya. Dan akibatnya ya, sindiran ini disampaikan. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia. Ini sebenarnya teguran
Kalau dikaitkan dengan kita sekarang orang Kristen ya sering terjadi. Ya, minyak-minyak apa yang dipakai, minyak nyong-nyong kali. Minyak pelaris lah, ngoleskan di alis lah, ngoleskan di tangan lah. Ya, mungkin bapak-bapak punya pengalaman kan. Jadi kalau mau dapat relasi bagus dioleskan kemana-mana, jadi pakai minyak. Tapi minyak-minyak itu ya dipakai, harusnya dipakai minyak ini sebagai sesembahan kepada Allah, tetapi dijadikan okultisme, berhala. Jadi kritikan ini sangat keras kepada bangsa Israel dan kepada kita sekarang. Mungkin kita ingin mendapat kekayaan, kekuatan, kekuasaan, ya kan? Mengambil minyak inilah, minyak itulah kan. Nah, bapak-bapak lah sekalian yang memahaminya. Udah pakai minyak apa kan begitu. Kalau minyak rambut ya Yesus katakan minyakilah rambutmu kan, supaya kamu tidak kelihatan berpuasa. Tapi bangsa Israel ini melakukan hal yang degil. Perjinahannya sangat berat, ya, sehingga sindirannya dibuat seperti itu. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masa akan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Nah, jadi pohon saja yang ingin disembah itu ya berasa tidak layak, ya. Masa akan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon kan? Ya mungkin bapak-bapak pakai minyak pelaris kah, kan? Minyak macam-macam lah, tidak tahu lah, ya. Nah ini yang ingin dikatakan dalam kitab Hakim-Hakim ini. Sindiran bagaimana orang itu pelan-pelan diingatkan bahwa pertobatan itu ya terjadi kalau kita memahami konsepsi beriman itu, bahwa kita beriman kepada Tuhan Allah. Lalu ada pohon juga yang sangat ya dalam tradisi dan bahkan dalam Injil itu kan, selain minyak zaitun ada namanya pohon ara. Kita ingat bagaimana ada satu pohon ara yang dikutuk Yesus karena tidak menghasilkan buah. Dikutuk tuh, ya kan? Nah, kata kutukan itu adalah firman dan sabda yang memang hal yang tidak mungkin akan bisa. Kita ingat sebenarnya kata kutukan itu janji sebenarnya. Kita ingat perjanjian Adam dan Hawa ya dengan Tuhan Allah. Kata Tuhan Allah kan satu. Semua pohon atau buah-buah di taman ini boleh kau makan kecuali satu buah di tengah-tengah tentang kebaikan dan kejahatan. Sekali-kali engkau memakannya, engkau akan mati. Nah, itulah kutukan manusia. Nah, justru kutukan itu yang dimakannya. Nah, kembali ke pohon ara ini, ya. Mari jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu, masa akan aku meninggalkan manisanku dan buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Jadi pohon ara waktu punya buah, lalu dibuat manisan. Manisan itu, atau makanan itu adalah manisan yang diberikan kepada raja. Jadi buah dari pohon ara itu dimakan, dibuat manisan. Jadi zaman dulu udah ada manisan ya bapak-bapak yang terkasih. Ini zaman sebelum Yesus manisan itu sudah ada, ya. Jadi kalau bertanya kapan manisan itu terjadi, ya manisan itu sudah ada. Lalu, masakan aku meninggalkan manisanku dan buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Nah, jadi pohon ara saja tidak sudi menjadi ya raja dan Allah atas pohon-pohon yang lain. Sindiran ini memang sangat keras sebenarnya. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur. Nah, jadi pohon-pohon. Jadi karena begini, kalau disindirnya bukan pakai pohon-pohon, yang nyindirnya ini pasti mati. Karena bangsa Israel itu udah tersesat ya waktu itu. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, mari jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur, masa akan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Ya, selain minyak zaitun, kemudian ini adalah makanan raja semuanya. Manisan dari buah pohon ara, ya. Kemudian anggur. Nah,
Anggur ini merupakan minuman yang harus tersaji, ya. Pada saat pesta, kita ingat pesta pernikahan di Kana, ketika Yesus menyatakan dirinya, Bunda Maria menyatakan kepada Yesus, ya, tuan rumah sudah kehabisan anggur, ya kan? Lalu, ya, waktuku belum, Ibu. Tetapi kehendak Allah itu nyata karena, ya, Beat Voluntas Tua kepada Bunda Maria itu, dan akhirnya Yesus menyuruh, memerintahkan, ya, hamba-hamba itu untuk menyiapkan tempayan-tempayan, ya. Dan akhirnya di situ mujizat yang tercatat di dalam kitab suci terjadi. Ya, sebenarnya mujizat itu yang dilakukan Allah yang mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tapi yang berhubungan dengan pesta perkawinan, pesta pernikahan itu, ya, itu bagaimana Allah menciptakan, ya, suatu perkawinan itu baik adanya, dan Allah lah yang campur tangan dalam baik perkawinan, pesta perkawinan di Kana itu. Nah, jadi anggur itu merupakan suatu yang menyukakan hati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata segala pohon itu kepada, ya, jadi pohon anggur pun tidak sudi menjadi Tuhan. Ya. Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri. Nah, ini yang terakhir nih. Semak duri ini kita ingat perumpamaan tentang benih yang jatuh di semak duri. Ini adalah suatu kekhawatiran orang yang beriman, tetapi dia terhimpit akan masalah dunia dan kekayaannya. Makanya dia tidak tumbuh beriman. Imannya itu tidak tumbuh. Jadi banyak orang Kristen sekarang itu terhimpit oleh masalah dunia dan kekhawatiran, sehingga dia tidak mau melayani. Dia memandang sebelah mata, ya, belum layak lah, belum tua, masih muda, masih mau happy-happy nih, ya, masih mau berajojing ria. Ngapalah wartakan kitab suci, tunggu dah mau mati katanya. Umur 60 baru mewartakan kitab suci. Ya, ini terjadilah di kalangan orang-orang Kristen, ya. Nah, maka tidak bertumbuh. Maka perumpamaan tentang semak duri ini dalam kitab Hakim-Hakim ini diakibatkan 3 pohon, ya, pohon yang dianggap sangat berperan dalam kehidupan bangsa Israel, baik pohon zaitun, minyaknya yang diambil pohon zaitun itu, kemudian buah pohon ara itu, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah anggur dari pokok anggur, ya. Nah, lalu semak duri. Jadilah kalian sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kalian. Datanglah berlindung di bawah naunganku. Ya kan? Pohon-pohon itu tingginya di atas pohon duri, semak duri. Tapi bagaimana semak duri bisa menjadi raja atas pohon-pohon ini? Ini sebenarnya singgungan, ya, kepada bangsa Israel yang telah, ya, mengangkat Molok sebagai tuhannya. Ini semak duri, hal dunia begitu. Jadi kita sudah, ya kan, tersesat menganggap hal dunia ini. Nah, ini terjadi di kalangan manusia sekarang ini, ya. Teknologi, kemudian hal-hal yang sifatnya dunia itu menjadi tuhannya. Jadi kalau mau menyembuhkan orang harus seperti ini, padahal, ya, rahmat penyembuhan itu berasal dari Tuhan Allah. Nah, jika kalian sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kalian, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras di gunung Libanon. Nah, ini malapetaka. Ketika mereka menyembah Molok, yang terjadi itu adalah semak duri, hal kekhawatiran dunia saja. Lalu apa yang terjadi? Pohon-pohon yang dianggap pohon-pohon ini adalah yang diberkati oleh Allah, bangsa Israel yang diberkati oleh Allah. Ya kan? Jadi diberikanlah pohon-pohon itu, ya, harusnya pohon-pohon itu dipergunakan untuk menyembah dan memuliakan Allah, tetapi akhirnya pohon-pohon itu, ya, dimakan habis, ya, oleh api yang keluar dari semak duri itu. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang kitab Hakim-Hakim ini sebenarnya adalah kitab-kitab yang memberikan sanksi kalau kita melawan kehendak Allah. Ya, kalau kita membaca habis kitab Hakim-Hakim dari kitab pertama sampai kitab yang terakhir di kitab Hakim-Hakim itu menjelaskan bagaimana hubungan manusia dengan Allah itu, ya,
Allah setia tetapi manusia yang tidak setia, manusia yang mengutuki dirinya. Sehingga perumpamaan tentang ya pohon-pohon tadi itu adalah Allah memberikan segala sesuatu bagi manusia, tetapi manusia justru merendahkan dirinya, martabatnya untuk menyembah sesuatu yang fana. Nah itu. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Betapa girang hatinya karena kemenangan yang Kau berikan. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, dan Engkau memberikannya untuk umur panjang untuk selama-lamanya. Besarlah kemuliaan karena kemenangan yang Kau berikan. Keagungan dan semarak Kau karuniakan kepadanya. Engkau membuat dia menjadi berkat abadi. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Bapak-bapak yang terkasih, marilah kita dalami Injil Yesus Kristus. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji pikiran dan segala maksud hati. Haleluya. Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Nah, kitab Hakim-Hakim tadi ada menyinggung pohon anggur, dan sekarang ada kebun anggur. Ya, jadi anggur ini merupakan suatu perumpamaan yang sering disebut. Ya, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya, kata Yesus. Mengapa anggur? Ya, anggur ini melambangkan suatu ikatan cinta antara Allah dan manusia dengan manusia. Makanya anggur itu menjadi suatu hidangan utama dan bahkan terutama dalam pesta perkawinan. Pesta perkawinan di Kana kan. Biasanya orang menghidangkan anggur yang terbaik dulu, baru anggur yang masam. Tetapi tuan rumah ini menghidangkan, ya kan, anggur yang terbaik belakangan. Nah, anggur yang berasal dari Allah. Jadi kebun anggur ini melambangkan suatu kerajaan Allah. Ya. Jadi sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Siapakah tuan rumah? Dialah Tuhan Allah. Kebun anggur adalah kerajaan Allah. Ya. Nah, tuan rumah dan kerajaan Allah, ya Allah sendiri. Siapakah Allah itu? Yesus Kristus. Jadi bapak-bapak yang beriman dalam Yesus Kristus, tidak sulit ketika orang lain ingin mengenal Yesus. Siapakah Yesus itu? Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini harus kita ungkapkan berkali-kali kepada orang yang ingin bertanya-tanya, siapakah Yesus itu? Ya. Dan Yesus mengungkapkan perumpamaan ini kepada para muridnya. Nah, hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi sedinar sehari. Ya, ini semacam suatu ungkapan ketika tuan rumah ya memperkerjakan kita. Jadi ketika kita dibaptis, kita menjadi putra-putri Allah, menjadi murid-murid Kristus, menjadi kenisa Roh Kudus, ya, menjadi ciptaan baru dan memperoleh karunia keselamatan. Nah, sedinar ini adalah karunia keselamatan yang diberikan kalau kita mau melayani Allah, ya kan? Lalu kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Bapak-bapak yang terkasih, rahmat karunia pengampunan itu terjadi kepada orang-orang yang ya tidak mengetahui siapakah tuan rumah itu atau tuan yang pemilik kebun anggur itu. Jadi Allah, ya, ini kan perumpamaan tentang bagaimana Allah mewartakan kerajaannya, dan kerajaannya itu kekal abadi selamanya. Dan kerajaan Allah itu tidak akan berkesudahan. Nah, kerajaan Allah yang tidak berkesudahan ini digambarkan sebagai suatu rahmat yang luar biasa sekali bagi hidup manusia. Nah, hidup manusia ini kan pada prinsipnya ya selalu melalaikan firman dan sabda Tuhan. Tetapi Allah lah yang menarik dirinya kepada manusia. Sehingga
perumpamaan tentang dia kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kalian ke kebun anggurku. Nah, ini adalah rahmat karunia yang diberikan Allah kepada kita untuk menjadi pengikutnya atau pekerja-pekerjanya. Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku dan aku akan memberimu apa yang pantas. Ya. Dan mereka pun pergi, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula. Jadi, ya, pertama pada pagi hari dia keluar, kemudian pada pukul 9 dah 2 kali, pukul 12 3 kali, dan pukul 3 ya 4 kali, dan berbuat seperti tadi. Lalu hal yang unik dilakukan oleh tuan rumah ini adalah kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari? Jawab mereka, tidak ada orang yang mengupah kami. Kata orang itu, pergilah kalian juga ke kebun anggurku. Nah, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Bagaimana bapak-bapak menjadi pengikut Kristus itu adalah suatu karya misteri agung Allah atau rahasia Allah yang hanya Allah sendiri yang menarik kita dan mengajak kita. Ya. Nah, ini seperti tuan rumah ini atau tuan yang pemilik lahan anggur ini. Ya. Dia yang pergi untuk mendekati manusia, dialah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan untuk bekerja di kebun anggurnya. Artinya Tuhan Yesus ya menjadikan kita murid-muridnya untuk menjadi pekerja-pekerja yang mewartakan firman dan sabda Tuhan setiap waktu, setiap saat, tanpa lelah. Ya. Kemudian ketika hari sudah malam, berkatalah Tuhan itu kepada mandornya, panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu. Jadi upah mengikuti Yesus itu jelas, karunia keselamatan. Ya, kita memiliki upah yang sama. Kita dibaptis, kita menjadi putra-putri Allah, murid-murid Kristus, kenisa Roh Kudus, ya, ciptaan baru, dan memperoleh karunia keselamatan. Jadi semua yang dibaptis, anak-anak Tuhan yang dibaptis itu memiliki upah yang sama. Baik yang dibaptis bayi, dibaptis waktu anak-anak, waktu SD, SMP, SMA, bahkan dibaptis ya kira-kira sudah mau mati baru dibaptis, ya sama. Ya. Jadi waktu Tuhan untuk ya mengajak orang untuk melayani itu ya tiada terbatas. Mungkin banyak orang berkata, orang-orang yang udah tua baru dibaptis itu bagaimana dia mau melayani? Dia tetap dianggap sebagai pekerja Allah. Bagaimana pekerja Allah itu terjadi? Itu adalah suatu rahmat Allah. Dan rahmat Allah itulah yang akhirnya ya membuat kita menjadi pribadi yang dicintai Allah. Lalu panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya. Siapakah mandornya? Mandornya itu adalah malaikat-malaikat, ya. Mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu, ya. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Nah, kata 1 dinar ini, karunia pertobatan yang diterima oleh manusia itu adalah sama. Ya, Allah tidak pernah membeda-bedakan. Ya, pertobatan manusia itu bisa datang ya pada detik-detik terakhir dan juga ya pada kesempatan terakhir. Kita ingat penjahat yang bertobat di sebelah kanan Yesus itu, ya, ketika dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dia bertobat, dia katakan apa? Ya, Yesus, ingatlah aku jika engkau masuk ke rumah Bapamu. Pada hari ini juga engkau akan masuk ke rumah Bapakku. Jadi bapak-bapak yang terkasih, perumpamaan ini mengatakan bahwa ya tidak ada ya jasa kita untuk keselamatan kita. Jasa kita itu adalah Yesus Kristus. Jadi kita tidak boleh bersungut-sungut. Ya, mentang-mentang kita ini dah duluan melayani, mentang-mentang kita sudah dibaptis dari bayi, rajin ke gereja, lalu kita bersungut-sungut melihat orang yang mempunyai karunia yang sama dengan kita. Nah, tetapi itulah tadi dikatakan ya oleh Tuhan Allah sendiri, ya. Jadi ketika ada yang bersungut-sungut, ya, kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, mereka mengira akan mendapat lebih besar. Ya kan?
Kan tuan penggarap itu udah mengatakan 1 dinar. Nah, ini kan sebenarnya ingin memberikan perumpamaan bahwa mengikuti Yesus itu ya mendapat karunia yang sama, semuanya sama. Nah, cuman peran-perannya berbeda-beda. Perannya artinya kehendak Allah itu terjadi ketika orang itu tahu bahwa bekerja itu ya pastilah memiliki peran yang berbeda-beda, tetapi upahnya sama. Karena jasa itu adalah Yesus Kristus. Dialah yang memberikan ya upah kepada kita. Nah, lalu Bapak-bapak yang terkasih, sungut-sungut terjadi. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, ya, dan engkau menyamakan mereka dengan kami. Nah, ini yang sering terjadi. Yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Nah, anak-anak Tuhan sekarang ini kan sering berdebat. Mengapa terlalu percaya dengan dia yang baru menjadi anak-anak Tuhan, kan begitu. Saya ini dari dulu, saya sudah 20 tahun belajar kitab suci. Saya sudah 40 tahun, saya sudah 50 tahun belajar kitab suci. Nah, ini sering terjadi. Kesombongan itu akhirnya merusak relasi kita dengan Tuhan, dan akhirnya kita bersungut-sungut. Dan ini sering terjadi dengan diri kita. Ketika kita memperoleh persoalan, kesulitan, kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan itu telah memberikan pertobatan yang sama kepada kita. Nah, pertobatan itu merupakan suatu rahmat karunia yang tidak bisa kita ya bayar dengan apapun, karena tuan rumah itu yang telah memberikan jasa kita. Nah, ini yang sering terjadi. Kita sering berbantahan, dan akibatnya kita tidak mewartakan cinta kasih. Sehingga ajaran kekristenan itu atau ajaran Yesus Kristus itu tidak bisa tumbuh dan berkembang gara-gara semak duri yang ada dalam diri kita. Kita bersungut-sungut, ngapainlah melayani di sana, tidak dapat upah, tidak dapat berkat. Kalau melayani di kota, amplopnya tebal dan sebagainya. Dan ini sering terjadi, ya. Dan kejadian-kejadian ini karena hal semak duri tadi itu, yang akhirnya membakar hangus pelayanan kita semua. Gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Gara-gara hawa nafsu, gara-gara kepahitan, kejengkelan, iri hati, dendam, tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati. Kita ini kan bapak-bapak yang terkasih bertumbuh bersama dalam iman. Ya kan, bukan kita saling menonjolkan diri. Dan akibatnya ya kita tahulah apa yang terjadi. Sekian lama kita menjadi pengikut Kristus, kita tidak berbuah. Ya. Nah, kalau kita tidak berbuah, kita akan ditebang. Nah, ini yang terjadi bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ya. Sungut-sungut kita ini sering terjadi. Ya. Kita sudah berderma, kita sudah rajin ke gereja. Nah, makanya terjadi apatisme. Ya, orang yang rajin ke gereja juga begitu, yang tidak ke gereja juga begitu, bagus tidak ke gereja. Nah, ini akibatnya kan ada kesesatan. Kesesatan yang dahsyat, yang akhirnya merusak hubungan, ya kan, manusia dan Allah. Nah, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Jadi janji kekal abadi Allah itu, apa yang disampaikan dari dahulu, sekarang dan selama-lamanya tetap abadi. Ya, perjanjian dengan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu diikat ya dengan sumpah Allah sendiri. Dan janjinya digenapi oleh Yesus Kristus. Nah, ini yang terjadi. Sebenarnya ini sindiran kepada bangsa Israel yang telah memperoleh berkat. Ya, kalau kita tarik sebenarnya bacaan ini mengingatkan bangsa Israel bahwa Allah itu memanggil manusia itu dengan keunikan masing-masing. Itulah misteri agung dari itu. Ya. Jadi murid-murid Yesus yang adalah orang-orang kecil ini ya dipanggil Yesus, ya kan? Ya. Sedangkan orang-orang Farisi, orang-orang yang belajar kitab suci, ya kan, merasa dirinya lebih pintar, harusnya mendapat upah yang lebih besar, kan begitu. Nah, ini sebenarnya menyinggung bagaimana ya melayani Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia. Banyak di antara kita itu kan ya lalu membanding-bandingkan
Dan ini sering terjadi, padahal sebenarnya hal-hal ini tidak boleh terjadi. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Jadi tidak bisa manusia itu mendikte Allah. Siapakah aku ini Tuhan bisa menasihati di kau? Nah itu tidak bisa. Ya kan? Kita mau menasihati Tuhan? Ya tidak bisa dong. Kita ini ciptaan Tuhan. Terkadang kita nih menganggap diri kita itu bisa menasihati Tuhan. Ya. Nah ini sering terjadi dalam doa-doa kita. Coba perhatikan doa-doa kita. Ya Tuhan dan Raja kami, Engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada Daud. Ya kan? Ujung-ujungnya kan minta kaya. Ya kan? Jadikanlah kami seperti Salomo katanya. Nah ini kan doa-doa yang sebenarnya ingin mendikte Tuhan. Ya kan? Ini yang mau ditegur oleh Yesus Kristus. Menjadi anak-anak Tuhan, berkatnya yang diberikan Allah itu sama, tetapi kau tidak memberikan, ya kan, sesuatu kontribusi apapun kalau tidak Tuhan yang berkehendak. Mau yang dulu direkrut, yang dapat berkat, bangsa Israel, dan sekarang, ya kan, orang-orang yang menjadi pengikut jalan Tuhan Yesus, ya sama. Itu kan suka-sukanya Allah. Kehendak Allah itu kan tidak bisa didikte oleh manusia. Ya. Atau iri hati kan engkau karena aku murah hati. Nah ini yang dibongkar Yesus, iri hati. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang menghancurkan pelayanan kita, yang menghancurkan kerja dan pelayanan kita ini adalah iri hati. Ya. Padahal Allah itu bermurah hati, harusnya kita murah hati. Kita menerima kekurangan dan Allah lah yang mencukupinya. Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu menjadi yang terakhirnya. Ayat ini sering dijadikan olok-olokan. Jadi misalnya, ya, jadi pejabat itu harus datang terakhir, maka didahulukan. Sedangkan kita rakyat jelata harus dahulu, nanti terakhir makannya. Kan begitu. Padahal tidak seperti itu ya. Ya, ini maksud itu adalah bagaimana rahmat dan berkat Allah itu mengalir dalam diri kita yang sama. Dan kita sama-sama membangun kehidupan rohani kita ini karena kita diberikan berkat yang sama. Mengapa berkat itu tidak bertumbuh? Mengapa iman itu tidak bertumbuh? Mengapa takwa itu tidak bertumbuh? Mengapa kita tidak taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus? Kita tidak tabah karena kita dihimpit oleh semak duri, kekhawatiran dunia. Kalau saya melayani pasti saya tak dapat untung kan begitu. Kalau saya misalnya ya tidak pakai ya pelaris, tidak bisa lah katanya. Kalau saya tak nipu, tak kaya, ini ya ujung-ujung kekhawatiran dunia yang menghimpit sehingga banyak anak-anak Tuhan itu akhirnya jatuh dalam kekhawatiran dunia, sesat, menjadi murtad, dan akhirnya berkat itu menjadi kutukan. Bapak-bapak yang terkasih, ya, berkat itu atau pilihan Allah itu adalah sesuatu yang kekal abadi. Jadi jangan sampai kita mencontoh malaikat yang sudah mendapat berkat Allah, tetapi dia melawan kehendak Allah dan akhirnya dia mengutuku dirinya menjadi setan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus memelihara berkat itu karena bantuan Roh Kudus. Ya, bukan bantuan roh-roh yang lain. Bukan karena kita kemampuan diri kita sendiri, tetapi marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menjadi pribadi yang menjadi rahmat dan berkat bagi sesama, karena rahmat dan berkat itu berasal dari Bapa. Bukan karena jasa kita menjadi anak-anak Tuhan, tetapi karena jasa Yesus Kristus. Jasa Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, ya, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, lalu dia menderita sengsara, ya kan? Bangkit pada hari ketiga, ya kan? Nah itu karena jasanya. Ya, korban lembu, ya, atau korban bakaran domba diganti dengan korban anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Demikian pendalaman, penyuluhan dan katekese kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada yang bertanya.
saya kasih kesempatan, masih ada waktu. Ya, Pak Loren. Salam, Pak. Apa kabar, Pak? Salam sehat. Jadi saya setuju dengan Pak Yakub bahwa harus bersyukur dan siapapun yang kita kita harapkan, tapi kita tidak perlu memperhatikan siapa yang berbicara isi bicara. Nah, tadi Bapak menganalogikan dengan kenapa kita harus setiap hari banyak uang. Tapi saya berpikir kalau seandainya satu yang kotor, tidak akan kita juga lalu ikut kotor. Maksud saya begini, ketika kita mau menggunakan orang, tapi kita tahu orang itu sebenarnya posisinya juga tidak jauh lebih baik dari kita. Analoginya seperti itu. Lihat juga dianalogikan dengan pakaian. Tapi kalau yang kita pakai itu juga baju yang belum dicuci, dan itu membuat badan kita juga ini kotor. Demikian juga misalnya kalau kita mandi, tapi air yang kita pakai untuk mandi itu air yang kotor, itu juga air yang kotor. Yang saya mau katakan bahwa di tempat ini juga ada yang mungkin sudah mulai cemar dengan hal-hal yang itu. Dia tampak bersih dan padahal dia sendiri pelakuannya tidak jauh lebih baik. Kemudian yang pertanyaan kedua, kami baru saja kemarin melakukan latihan bersama untuk memimpin. Nah, ada beberapa yang di pemimpin awam ini kan tidak boleh, kan? Karena itu hanya boleh orang imam. Seperti misalnya waktu pertama kita tidak memberi berkat, kita tidak boleh membuat tanda salib pada umat dan sebagainya. Nah, satu yang mau saya tanyakan tentang aklamasi setelah apa namanya obat. Itu saya lihat kan dibacakan oleh imam. Apakah saya salah atau gimana? Yang kedua, aklamasi setelah doa Bapa Kami, Pak, yang dinyanyikan itu. Apakah kalimat yang aklamasi itu sama dengan yang diucapkan oleh imam atau beda antara pemimpin awam dengan pemimpin imam? Dua itu, Pak, pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Loren. Saya sangat senang Pak Loren selalu bertanya tentang hal-hal yang bisa membangun kebersamaan dan membangun hidup beriman kita. Yang pertama, kita selalu ingat apa yang dikatakan Yesus, ya kan? Perkataannya boleh kau ikuti, tetapi perbuatannya jangan. Nah, itu. Jadi ketika bapak-bapak saling memberikan renungan atau memberikan khotbah, perkataannya silakan diikuti, tetapi perbuatannya jangan. Dan terkadang memang cara Tuhan menggunakan orang-orang untuk melayani itu adalah ya seperti balok di depan mata tidak nampak, ya kan? Tapi semut di seberang lautan nampak, misalnya kan. Bahkan Yesus mengumpamakan tuh semacam selumbar. Selumbar itu tuh sesuatu yang halus. Nah, ini sering terjadi memang. Jadi tipsnya yang pertama, kita menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Ketika bapak-bapak dipakai tapi bapak-bapak merasa tidak layak, maka bapak-bapak mari menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan dengan bertobat. Makanya dalam ibadat Katolik atau misa itu kan ada namanya saya mengaku. Jadi memang ketika kita mau beribadat di hadapan Tuhan atau melayani, kita harus mengaku bahwa kita ini berdosa. Dan memang apa yang disampaikan oleh Pak Loren itu adalah suatu kontradiktif. Tetapi kembali lagi, ya, mungkin Tuhan menggunakan orang ini untuk menjadikan kita tidak seperti dia, tetapi perkataannya harus kita ikuti. Nah, itu.
Nah, ini memang terjadi dari zaman dahulu kala sampai ya zaman Yesus dan zaman kita sekarang ini terjadi. Ya, kita mengetahui bahwa orang ini penuh kekurangan, penuh cacat celah, tapi kok dia berada atau mewartakan firman dan sabda Tuhan tanpa ada beban. Dan memang ini terjadi, ya. Terjadi mengapa? Nah, inilah yang mau dikatakan, ya. Perkataan-perkataan firman sabda Tuhan itu kudus, tetapi orang yang menyampaikan itu ya kurang kudus atau tidak kudus itu bukan sesuatu hal yang mesti kita harus hakimi. Karena penghakiman itu haknya Allah. Makanya apa yang disampaikan Pak Loren tadi itu merupakan sesuatu kegelisahan. Nah, Pak Loren memahami, ini panjang ini ya. Arah tembak Pak Loren ini bukan di dalam ya, tetapi arah tembaknya ini waktu beliau di luar dan memahami bahwa ya ada hamba Tuhan yang mempunyai kasus A, kasus B, ya rasanya bagaimana ya. Tetapi kembali lagi Pak, ya Tuhan itu berkehendak, kita ya harus melaksanakan kehendak Tuhan itu. Kemudian yang kedua, aklamasi. Aklamasi itu memang berbeda. Aklamasi itu kan ya suatu hal yang harus diucapkan, tetapi bagi imam dan bagi awam itu berbeda. Sehingga aklamasi-aklamasi itu harus disesuaikan dengan TPE terbaru, Pak. Tata Perayaan Ekaristi 2020 dan juga ibadat tanpa imam. Nah, itu sudah ditetapkan oleh KWI. Nah, aklamasi setelah doa Bapa Kami memang juga tidak kita sebut, Pak. Jadi kalau kita memimpin, kita tidak lagi menyebut yang itu, karena itu embolisme. Embolisme itu hanya boleh disebutkan oleh imam, ya kan? Nah, embolisme itu. Nah, nanti Bapak lihat embolisme dan aklamasi itu kan. Nah, Pak Andre itu paham lah apa itu embolisme atau aklamasi, ya. Jadi kita harus membatasi diri ketika kita memimpin ibadat itu. Saya sangat senang kemarin ada pelatihannya sehingga prakteknya itu sangat pas kan begitu. Nah itu. Nah, jadi seperti itu Pak Loren. Mungkin ada yang belum terjawab. Egoisme setelah Bapak Kami itu kan ya apa bebas. Maksud saya apakah kalimat boleh sama dengan yang diucapkan imam atau ada kalimat tersendiri Pak ya? Enggak ada Pak. Kita tidak perlu lagi menyebutkan itu Pak. Kita tidak boleh membaca. Kalau Bapak tidak sengaja membacakan ya itu udahlah. Tapi kalau sebenarnya tidak lagi kita membacakan, itu memang embolisme yang disampaikan oleh imam. Kita sebagai awam tidak lagi membacakan itu, ya kan? Kalau misalnya Bapak menggunakan tata perayaan lingkungan, itu masih ada tuh dikasih, ya kan? Pemimpin umat tuh boleh, ya. Tetapi kalau kita memimpin ibadat, ya misalnya ibadat hari Minggu, yang Bapak sampaikan tadi embolisme itu atau aklamasi itu, ya itu tidak lagi perlu kita sampaikan. Cukup doa Bapa Kami, ya udah ditutup dengan amin, selesai. Tapi kan kadang kita nyanyi juga. Oh ya, itulah tadi saya katakan. Begini Pak, memang kalau yang sewajarnya itu kan bagus dinyanyikan. Tapi itulah tadi, itu tidak lagi kita nyanyikan, ya tidak, ya kan? Kayak doa damai itu kan bukan hak kita Pak, itu kan punyanya imam, ya kan? Jadi sebenarnya kalau kita memimpin tata perayaan ibadat yang sesuai tanpa imam itu ada tata perayaannya. Tetapi kan kita harus memahami juga, ya kan, latar belakang umat itu. Umat itu kan membacakan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh, ya kan, tata perayaan itu gitu. Nah, seperti itu Pak Loren. Kalau Pak Loren memang masih merasa itu enak disampaikan, ya sampaikan saja, enggak masalah sih Pak. Ya kan, tapi persoalannya ketika Bapak nanti misalnya memimpin ibadat di luar, ya kan, nah nanti terjadi kontraproduktif namanya tuh. Ya kan, kita ikuti saja yang diatur oleh
ya komisi liturgi, bagaimana awam itu memimpin ibadat itu gitu. Nah, itu saja, Pak. Silakan yang lain. Pak Andre, Pak Agus ya. Salam Pak Agus. Pelajaran kita hari ini, Tuhan ingin kita berkunjung kepada kebun anggur. Dan saya sangat memahami apa yang dibahas oleh Bapak, bahwa siapapun yang bekerja di pohon anggur, maupun dia lama, dia terdahulu, ataupun dia terbelakang, yang upahnya tetap karena di mata Tuhan, orang itu mau datang. Bagi Tuhan, pada kebun anggur dan menjadi pekerja-pekerja. Terima kasih untuk pelajarannya kebun anggur ini. Dan sahabat Bapak tadi menyinggung masalah api melek. Ya. Itu di Gerar itu kalau sekarang sudah di Gaza. Gaza yang banyak orang, kalau dilihat dari sejarahnya mungkin banyak orang keturunan Filipus. Yang menjadi pertanyaan saya, Abraham dipakai Tuhan, Sarah juga dipersiapkan oleh Tuhan untuk melahirkan anak yang diberkati. Terus kenapa Abraham mengambil satu sikap? Dia mau menyerahkan istrinya kepada raja. Apakah hal ini terjadi karena dia rasa takut, atau dia menginginkan sesuatu? Setelah terjadinya itu dia mendapatkan imbalan, mau dikasihkan domba, dikasihkan ini, kasih itu dia terima. Sekarang kalau kita berpikir ya, kalau kita jalan dengan Tuhan, kita pun mau mempertahankan istrinya sampai jauh gitu kan. Nah, ini saya pulang tadi saya baca kejadian 20, kok bisa terjadi demikian dengan sikap Abraham. Abraham kan takut sama Tuhan, dan dia taat sekali, dan dia juga mengasihi dan mencintai istrinya. Kenapa dia mengaku sebagai saudara? Dia menyerahkan kepada Abimelek. Kalau sampai terjadi Abimelek tidur dengan yang terjadi sangat najis. Apakah nanti keturunannya bukan keturunan Abraham, keturunannya keturunan Abimelek, keturunan selanjutnya. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Dan saya ingin Tuhan berpihak sekali kepada Sarah, dan Sarah diselamatkan karena Sarah dan Tuhan sendiri datang kepada Abimelek secara fisik, bahwa dia tidak boleh menyentuh Sarah. Pertanyaan saya kali itu, kenapa bersikap demikian? Dari Abraham tadi sampai demikian, dia mau mengorbankan istrinya dan dia melakukan hal demikian. Ya kira-kira begitulah pertanyaannya. Baik Pak Agus, ini kontekstualisasi tradisi yang terjadi di sana Pak ya. Jadi Abraham itu, lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Sur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Nah ini persoalannya. Nah jadi dijelaskan di Alkitab itu memang singkat karena dia orang asing. Jadi orang asing ini dia tidak boleh membawa istrinya ke dalam tanah ini. Nah kalau dia membawa istrinya, dia akan dibunuh. Jadi Abraham ini kan orang yang cerdik pandai. Selain dia orang beriman, makanya cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Nah Abraham ini adalah bapak orang beriman. Ketika namanya Abraham dirubah menjadi Abraham, dia kan orang beriman. Nah ketika dia masuk tanah asing, dia mempelajari adat istiadat di tanah asing itu, sehingga dia memahami bahwa konsepsi berpikir orang di sana ketika melihat dia dan seorang perempuan,
ya pastilah dia akan dibunuh. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi orang asing ketika masuk di tanah itu dia pasti akan dibunuh. Karena apa? Orang asing itu tidak akan mau ada bangsa lain yang tinggal dan tumbuh serta besar di sana. Karena memang pada zaman itu berbeda. Ya, zaman itu perspektifnya saling ingin menguasai begitu. Nah, saya yakin dan percaya Abraham membawa hartanya banyak, dan ketika dia masuk ke tanah itu dia harus melakukan sesuatu negosiasi. Nah, zaman sekarang birokrasi lah Pak, diplomasi lah dia masuk nih kan. Dulu kan tidak pakai surat menyurat, makanya dia katakan ya kan bahwa Sarah itu adalah saudaranya. Ya. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaranya, maka Abimelek, Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Ya kan? Jadi memang singkat dijelaskan itu, karena Raja atau Abimelek pada waktu itu berkuasa. Jadi dia memiliki pasukan, memiliki banyak kekuatan, dan dia juga adalah penguasa di situ. Dan ini diplomasi yang dilakukan Abraham untuk dia tetap selamat. Jadi rancangan Allah itu begitu unik kepada Abraham. Pastilah Abraham itu mendengarkan suara Allah, firman Allah, ya, karena Allah lah yang memberikan ya akal budi kepada Abraham untuk melakukan hal-hal itu. Nah, maka itu prosesnya. Kalau untuk masalah harta, saya pikir tidak sampai di situ. Kalau menurut pendapat saya ya, karena memang Abimelek melihat Abraham itu kan dianggap sebagai saudara ketika Sarah diambilnya sebagai istri. Tetapi ingat Pak, Abimelek itu tidak pernah menghampiri Sarah, karena setiap kali menghampiri Sarah dia bermimpi. Ya. Dia bermimpi ya. Dan akibatnya apa? Ya. Setiap malam waktu Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Nah, di situ Abimelek mendengarkan suara Tuhan. Maka ini cara Abimelek itu bertobat. Maka tadi kalau kita baca Hakim-Hakim itu, pertobatan Abimelek ini sebenarnya adalah suatu cerita bagaimana orang yang bukan bangsa Israel dan orang asing pun bisa bertobat karena kehendak Allah. Masa bangsa kita ini melakukan kesesatan dan kesesakan yang membuat kita ini tidak dapat pengampunan dari Allah. Jadi sebenarnya pohon-pohon itu menyinggung bangsa Israel yang telah sesat itu. Orang asing pun, bahkan orang ya anggaplah orang tidak bersunat, orang kafir pun ya pada prinsipnya dicintai Tuhan. Nah, inilah pertobatan Abimelek itu. Karena dia mendengarkan suara Allah. Nah, ini suatu rahmat Allah kepada Abimelek sebenarnya, bahwa Abimelek ya tidak boleh mengambil istri orang lain. Ini bangsa asing loh. Nah, ini terjadi karena kesundalan yang terjadi pada bangsa Israel itu bertubi-tubi. Makanya kitab Hakim-Hakim ini ingin mengatakan bahwa bangsa Israel ini udah sesat. Dia ngambil istri orang, istri saudaranya, istri kawannya, ya kan? Nah, itu kan terjadi. Bagaimana Yohanes Pembaptis mengingatkan Herodes, ya bahwa itu kamu sesat, ya kan? Bahwa kamu ya mengambil istri saudaramu, ya. Filipus, yaitu Herodias kan? Lalu yang tersinggung siapa? Herodias kan? Nah, ini juga. Nah, pertobatan Abimelek ini luar biasa. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Jadi hukumannya itu ya Abimelek tidak mau mati dong. Upah dosa adalah maut. Nah, ini yang mau dikatakan. Ya. Dan apa yang terjadi? Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Nah, itu Pak. Abimelek belum menghampiri Sarah. Jadi Abimelek itu tidak sempat ya menyetubuhi Sarah atau melakukan hubungan. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Nah, jadi ada negosiasi antara Abimelek dengan Tuhan. Jadi Abimelek ini bertobat ya. Ya, karena itu tadi
Ya, Tuhan menyatakan diri melawat dia. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku dia saudaraku? Ya kan? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirman Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal ini dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Nah itu. Jadi Abimelek, pertobatan Abimelek, memang tadi hakim-hakim menjelaskan itu, ya kan? Jadi kalau Sarah, Abraham dan Sarah itu melakukan perintah Allah supaya Abimelek itu tidak berdosa, bangsa asing itu tidak berdosa, ini kok ngapa yang terjadi kepada bangsa Israel itu? Ya. Kesesatan apa yang terjadi ini? Udahlah dia melakukan mengambil istri saudaranya, ya kan, berzina, lalu dia menghujat Allah dengan melakukan penyembahan-penyembahan kepada, ya kan, Molok tadi itu, ya kan. Jadi Abimelek ini yang pada zaman Abraham dan Sarah itu, nah konteksnya sudah berbeda dengan Abimelek yang pada zaman hakim-hakim itu. Itu. Jadi rahmat Allah itu dinyatakan kepada bangsa asing. Begitu juga pada perumpamaan pokok anggur tadi, bahwa ya Yesus mau mengatakan kehendak Allah lah, maka semua orang mendapat karunia yang sama, berkat yang sama. Nah, jadi seperti itu, Pak Agus. Gimana Pak Agus? Kalau kita mau lihat dari tindakan Abraham itu, kalau tadi Bapak bicara mungkin Abraham berbicara dengan Tuhan atau Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham. Ya. Tidak bisa dalam kitab Kejadian 20 ini. Nah, yang saya pelajari, yang saya lihat ini status keimanan yang luar biasa dari Abraham, apa yang selalu berarti bertindak. Kalau ini kan kalau terjadi Sarah, kita salah kalau diampiri Allah ini suatu keadaan fatal. Jadi kalau hal ini terjadi, maka seperti yang dilakukan Abraham, kalau kita lihat Tuhan menolong tepat waktu, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tadi yang menjadi pertanyaan saya ini, kenapa Abraham bisa saya tanya Ya, itulah tadi. Abraham ini kan dia melaksanakan kehendak Allah. Jadi sama seperti begini. Apa yang terjadi dengan, kita ambil analoginya dengan Santo Yusuf ya, atau Bapak Yosef. Bagaimana dia ingin mengawini Bunda Maria diam-diam, lalu habis itu dia ingin mengawini Bunda Maria supaya Bunda Maria tidak dirajam pakai batu, akhirnya nanti dia menceraikan dengan diam-diam. Ya kan? Nah, memang si analogi ini agak jauh ya, berbeda. Nah, sedangkan Abraham dan Sarah ini, ya, sikap Abraham terhadap Sarah itu karena memang itu tadi, karena mereka orang asing. Lalu bagaimana Abraham melakukan diplomasi kepada Abimelek supaya dia diterima oleh Abimelek. Lalu mengapa Sarah, ya kan, lalu diambil istri oleh Abimelek, ya. Nah, karena itu tadi untuk menggenapi bagaimana pertobatan Abimelek itu. Sama seperti Yunus, Pak. Yunus itu kan menobatkan bangsa Niniwe dengan cara yang unik. Dia tidak mau melaksanakan kehendak Allah. Akibatnya apa? Fatal bagi dia. Dia lalu mati di perut ikannya. Sebenarnya mati 3 hari itu, Pak. Tapi karena kehendak Allah dia hidup lagi, ya kan? Karena tidak mungkin kalau manusia normal itu pasti mati di mulut ikan. Jangankan di mulut ikan, di lambung ikan saja sudah mati ya. Tidak mungkin kita tertelan sesuatu benda yang besar itu bisa hidup 3 hari lagi ya. Nah, jadi sikap Abraham itu yang pertama, karena dia mematuhi kehendak Allah. Jangankan ya menyerahkan istrinya, Pak, menyerahkan Ishak saja dia sanggup. Jadi sikap Abraham itu mengikuti kehendak Allah, ya. Kemudian yang kedua, dia beriman kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, ya. Lalu dia tabah dan setia mengikuti kehendak Allah itu. Nah, itu sikap Abraham yang harus kita ikuti gitu. Memang kalau Pak Agus ingin menanyakan kontekstualisasi mengapa sikap Abraham seperti itu, ya kan? Nah,
Jadi kalau jawaban personal saya yang pertama yaitu, karena dia adalah orang beriman, maka dia mengikuti kehendak Allah. Nah, cara Allah itu untuk menobatkan orang itu unik. Uniknya. Kita ingat negosiasi yang terjadi antara Abraham dan Allah. Bagaimana Sodom dan Gomora dihancurkan kan? Sampai tawar-menawar. Sampai limit terakhir. Tetap Allah menyelamatkan orang yang benar di hadapannya. Ya kan? Walaupun akhirnya kan hanya 3 orang saja yang terselamat, Lot dan 2 anaknya, ya kan? Tetapi istrinya karena tidak percaya, ya akibatnya seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya Pak Agus ya. Mungkin seperti itu dulu. Baik Bapak-bapak yang terkasih, ya demikianlah penyuluhan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas karya agungmu, maka kami dipertemukan dan dipersatukan pada hari ini. Berkatilah kegiatan kami ini, semoga kegiatan kami ini menjadi kegiatan yang selalu mendengarkan firman dan sabdamu, setia kepada firman dan sabdamu, dan kami selalu diurapi dan diberkati oleh firman dan sabdamu, sehingga kami menjadi terang dan garam, dan selalu melayani diri kami, sesama kami, orang-orang di sekitar kami, keluarga kami. Berkatilah kami agar kami diberikan kesehatan dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Berkatilah keluarga kami yang ada di rumah, lindungilah dan sertai dan berilah kesehatan. Dan bebaskanlah kami dari sakit penyakit, terutama dari COVID-19. Semua doa ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam.